Karena pada waktu itu saya kan memang kuliah memang tidak, katakanlah dari ekonomi menengah ke bawah, memang orang tua juga tidak punya dan segala macam, tapi orang tua saya itu benar-benar memberikan inspirasi yang cukup kuat pada diri saya. Anak-anaknya disekolahkan semua meskipun dia hanya petani. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di podcast Retorika. Perkenalkan, nama saya Huzaimah, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Bisa langsung kenalan, Pak? Baik, saya M. Fauzi. Ya. Apalagi? Status, bukan status, apa namanya? Pekerjaannya dosen itu ya. Lagi aktif di lembaga-lembaga sosial yang itu memang sering kami lakukan dengan teman-teman. Oh iya, dan Bapak juga merupakan Wakatiga ya, Pak? Iya, Wakatiga, Ya. bidang kemahasiswaan STGPPG di Sumeneb. Oke, bisa diceritakan nih Pak, biografi pendidikan Bapak? Oke, saya itu sebenarnya lahir di Sumeneb, cuma di pelosok desa di Lakdeje Setang. Oh, iya. Jadi pendidikan saya untuk tingkat dasarnya itu memang saya tempuh di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Umma Lakdeje. Terus habis itu saya itu mondok di Karai selama 1 tahun. Habis itu langsung pindah ke MTS Al-Amin Jambu. Di MA-nya itu kelas 1-nya saya tempuh di Bandung 1 semester. Habis itu kembali lagi ke Jambu, ke Al-Amin Jambu. Jadi pendidikan saya sebenarnya ya dinamikanya cukup besar lah, karena MI terus habis itu mondok di Karai, habis itu ke MTS, terus ke Bandung, balik lagi ke MA Al-Amin Jambu, dan habis itu saya pengabdian 1 tahun ke Muncar Banyuwangi karena memang diutus sama pondok untuk melakukan pengabdian selama 1 tahun di Muncar Banyuwangi. Jadi saya ngajar di Banyuwangi juga, pernah ngajar di Banyuwangi. Habis itu baru saya kuliah. Dulu saya kan ingin kuliah di luar lah. Saya dulu cita-cita ingin ambil filsafat, jurusan filsafat. Cuma karena dari orang tua, akhirnya saya lebih baik mengikuti orang tua saja. Saya kuliah juga di Sumeneb, ya, S1 saya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena dulu kan di kampus kita cuma ada 2 jurusan. Ada Bahasa dan Sastra Indonesia, terus yang selanjutnya ada matematika. Karena saya lemah di urusan matematika, jadi saya lebih memilih Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena juga ketika di pondok saya kan senang membaca, jadi saya kayaknya ini lebih sevisi dengan saya, itu darah saya mungkin di Bahasa dan Sastra Indonesia. Baru saya selesai S1 itu saya diminta mengajar di SMAN 1 Sumeneb. Jadi saya diminta oleh kepala sekolahnya karena kebetulan saya waktu kuliah juga kan aktif di salah satu UKM, dan akhirnya mungkin karena saya aktif di salah satu UKM dan basically saya itu mungkin di kesenian, akhirnya pada waktu itu memang guru seni lagi dibutuhkan di SMA gitu kan. Akhirnya saya diminta oleh kepala sekolah SMA 1 yang kebetulan pada waktu itu Pak Sani, saya diminta untuk mengajar di sana jadi guru seni budaya.
Cuma yang mungkin salah satu syaratnya itu saya harus potong rambut, jadi saya potong rambut aja dulu. Itu sebagai pengabdian saya. Baru 2000 saya ngajar di SMA 19 kebetulan juga sambil diminta juga sama STKIP untuk jadi staf P3M pada waktu itu, staf P3M. Jadi sambil pagi ke SMA 1, siangnya baru ke STKIP. Baru habis itu saya menempuh, karena tuntutan saya tidak mungkin harus jadi guru terus, mungkin salah satu pilihannya harus jadi dosen. Karena salah satu syarat jadi dosen itu harus S2, saya harus kuliah S2. Jadi S2 saya tempuh di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan jurusan yang sama, Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya sampai sekarang. Menarik nih ya teman-teman. Ternyata Bapak awalnya itu mengajar dulu ya Pak di Mengajar. SMA. Ya, sehingga akhirnya direkrut di STKIP PGRI Sumeneb. Dan juga Bapak merupakan alumni dari STKIP PGRI Sumeneb. Lalu dengar-dengar Bapak ini adalah seorang penyair ya, selain kemahasiswaan di STKIP, Bapak juga seorang penyair nih. Gimana sih Pak perjalanan Bapak menjadi seorang penyair? Iya, sebenarnya itu pun tidak diduga dan tidak dinyana, karena memang saya kan aktif di salah satu UKM yang mungkin itu yang juga membentuk dunia literasi saya, termasuk mungkin di dunia kesusastraannya. Karena memang kami betul-betul pada waktu itu digodok dan mungkin menggodokkan diri, karena yang jelas ketika pada waktu itu saya hidup di kampus itu mungkin salah satu yang katakanlah hidup di kampus awal pertama kali yang menempati kampus, yang kadang-kadang ya harus diusir juga. Saya harus tidur di taman bunga, habis itu balik lagi ke kampus, mengalami berbagai macam pengusiran, tapi itu bagi saya adalah yang akan membentuk jiwa saya, kepribadian saya. Jadi ketika saya aktif, jadi saya dunia literasi, karena memang saya suka ketika dari pondok itu, memang sudah saya suka menulis, suka membaca, termasuk karya sastra. Jadi sebenarnya perjalanannya ya ketika di situ. Itu pun ketika karya saya dimuat, saya masih ingat sampai sekarang, karya pertama kali saya itu dimuat di Radar Madura, ya Opos Radar Madura. Itu pun kan puisi-puisi saya berserakan di komputer. Jadi dulu saya print, dulu masih zamannya SMS, jadi saya biasanya kirim lewat SMS dulu, saya ketik di HP, saya kirim ke teman, habis itu saya ketik, saya evaluasi lagi, saya edit lagi di komputer, habis itu saya print, saya simpan di laci lemari UKM pada waktu itu. Meskipun saya bagian pengarsipan agak sedikit lemah, jadi karya-karya saya masih ketika di kuliah itu masih sampai sekarang masih utuh, masih ada, file-filenya masih ada. Terus habis itu saya kirim ke majalah Sastra Futsal, akhirnya dimuat, dan ya alhamdulillah sampai pada waktu itu, artinya detik ini juga masih menulis gitu kan, menulis karya sastra, dan mungkin karya-karya yang itu yang mungkin yang akan abadi gitu kan, yang akan abadi dan akan dibaca oleh anak-anak cucu kita nanti. Itu perjalanan sebenarnya lika-likunya banyak, karena memang benar-benar ditempa oleh keadaan, karena pada waktu itu saya kan memang kuliah memang tidak, katakanlah dari ekonomi menengah ke bawah, memang orang tua juga tidak punya dan segala macam, tapi orang tua saya itu benar-benar memberikan inspirasi yang cukup kuat pada diri saya. Anak-anaknya disekolahkan semua meskipun dia hanya petani. Akhirnya saya mungkin ditempa oleh keadaan. Ketika saya di UKM, salah satu UKM, saya benar-benar menempa diri. Saya itu hijrah. Katakanlah, saya dulu mungkin orang yang memang jarang kuliah masuk. Yang masuknya mungkin tidak pernah sama sekali.
Saya lebih banyak di luar, saya akhirnya harus ketemu dengan teman-teman karena pada waktu itu saya katakan bahwasanya kerja kesenian itu, kerja kesusastraan yang pertama salah satunya selain karya itu adalah relasi. Kita harus membangun relasi dengan orang lain, tentunya dengan penyair-penyair dan segala macam, sehingga mungkin terbentuk. Dari dinamika itulah sebenarnya mungkin karya saya menjadi bagian juga untuk dibaca oleh masyarakat Indonesia. Oh iya, selain kita bisa memetik pelajaran nih dari perjalanan Bapak kemahasiswaan, bahwa selain berkarya juga harus ada relasi ya Pak. Iya. Terus penyair yang dikagumi Bapak itu siapa sih? Kalau boleh tahu? Sebenarnya saya itu dulu proses terbentuknya saya menjadi sastrawan, saya itu jarang baca karya sastra. Iya. Baik itu puisi, baik itu cerpen maupun novel. Yang saya baca itu buku-buku filsafat. Dari itu sebenarnya yang membangun diri saya. Artinya ada proses perenungan, dari perenungan itu sebenarnya yang menjadikan sebuah karya itu bisa berenang. Karena yang jelas saya kalau dibilang siapa sih penyair Indonesia yang saya kagumi, agak sulit saya menyebutkan karena memang saya itu katakanlah membaca buku itu memang dari buku-buku filsafat. Kalau mungkin kita lihat di Madura ada Pak Zawawi Imron yang juga sudah menjadi tokoh nasional, bahkan mungkin bisa dikatakan internasional. Ya saya ketemu dengan beliaunya juga. Itu sebagai bapak kita, bapak kita. Jadi kalau penyair yang dikagumi itu memang siapa ya? Dari saya baca W.S. Rendra, terus Pak Zawawi Imron, banyak Afrizal Malna, pokoknya Reme Silado, ya kita baca semua lah, kita makan, termasuk mungkin novel-novel ada Perempuan di Titik Nol, ada Lelaki di Titik Nol. Banyak sebenarnya buku-buku yang memang saya baca. Saya dulu itu memang tiap minggu itu sudah belanja buku, jadi memang saya itu hidupnya dengan buku. Dulu saya bawa buku ke kampus itu, buku saya pribadi yang saya beli itu lebih dari 30 kardus saya bawa, dan itu memang untuk dibaca oleh teman-teman gitu kan. Dan itu saya baca gitu kan. Makanya tiap hari saya itu pasti baca buku itu. Ya. Terus Bapak ini kan merupakan penyair ya yang cukup terkenal lah di Kabupaten Sumeneb. Bahkan mungkin sudah tingkat nasional nih. Terus bagaimana sih Pak perjalanan Bapak hingga saat ini itu bisa menjabat sebagai kemahasiswaan di STKIP? Bagaimana tuh Pak ceritanya perjalanannya? Kenapa dari awalnya latar belakang suka menjadi penyair gitu, tiba-tiba jadi kemahasiswaan gitu? Ya mungkin doanya ibu dan bapak ya itu yang harus karena saya kan memang perjalanan saya kan aktif juga di Said Abdullah Institute. Jadi sebenarnya kehidupan saya itu memang dari dunia sosial, bagaimana peduli terhadap orang-orang, termasuk ketika saya diminta untuk menjadi Wakatiga. Saya pada waktu itu berpikir ya apakah layak saya untuk jadi Wakatiga, tapi dengan bismillah saya harus menerima amanah itu dan tanggung jawab itu, dan harus saya laksanakan dengan baik-baik. Itu yang harus saya berikan kepada terutama untuk teman-teman mahasiswa, karena memang mungkin karena latar belakang hidup saya itu senang dengan mahasiswa, saya senang berkumpul, bahkan sampai saat ini ruangan saya jarang saya pakai, saya lebih senang kumpul dengan teman-teman mahasiswa. Itu mungkin yang melatar belakangi, karena mungkin ya hidup itu kan harus dijalani secara dinamis. Kalau ingin ya jadi Wakatiga itu kan hanya jabatan itu kan hanya sementara, dan itu tidak akan abadi lah. Itu hanya sebagai tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab institusional yang secara struktural mungkin itu ya tanggung jawabnya secara administrasi sekaligus secara sosial itu.
ada keluh kesah nggak Pak waktu saat ini tuh Pak, waktu Bapak menjabat sebagai kemahasiswaan? Ya sebenarnya jabatan kemahasiswaan itu sebagai amanah, makanya saya nikmati betul. Saya nikmati betul, ada berbagai macam persoalan, ada keluhan-keluhan, termasuk mungkin dari mahasiswa mengeluhnya, terus saya tampung, saya evaluasi, langsung saya eksekusi gitu kan. Kadang-kadang kan kita lemahnya di eksekusi, tidak mampu untuk mengeksekusi sesuatu. Saya sangat bahagia dengan teman-teman, senang kumpul dengan teman-teman, membicarakan sesuatu, terutama untuk kemajuan STKIP PGRI Sumeneb. Terutama kita kan berencana untuk yang Go Universitas. Ini betul-betul perjuangan, karena saya juga sebagai ketua timnya. Jadi memang ini sudah penantian sampai Maret ini kan sudah 1 tahun Ya, kita betul. itu. Relatif sebenarnya bukan lama. Ada memang perguruan tinggi yang lain ada yang sampai 2 tahun baru turun SK-nya. Semoga lah ini sebenarnya yang jadi tanggung jawab besar bagi saya, bagaimana SK, katakanlah surat keputusan dari kementerian itu bisa langsung turun ke STKIP PGRI Sumeneb untuk berubah statusnya menjadi dari sekolah tinggi menjadi universitas. Selain itu ya mungkin banyak lah, karena kan saya kumpul dengan teman-teman Ormawa, ada BEM, ada UKM dan HMP yang sebenarnya itu sebagai stakeholder saya, relasi kemahasiswaan yang harus selalu saya bangun dengan teman-teman, bangun dengan baik dan dinamis. Itu. Ya Pak. Karena waktunya sudah ya Pak. Mungkin Bapak punya motivasi nih untuk sahabat-sahabat retorika untuk umumnya untuk mahasiswa STKIP nih Pak. Iya, berkarya. Berkali. Itu penting. Berkarya. Habis itu ya kita tinggal tunggu hasilnya itu seperti apa. Karena siapapun tanpa karya itu tidak akan pernah dibaca oleh orang. Dan saya sering mengatakan bahwasanya kalau kau tak mampu untuk membuat orang bahagia, minimal kau jangan memberikan air mata. Kalau kau tak mampu membuat orang tersenyum, jangan buat orang itu menangis. Tapi bagaimana kita harus berbuat semoga semua orang bisa tersenyum dan semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun. Maka harus selalu bahagia gitu. Makasih nih ya Pak untuk motivasinya nih untuk teman-teman, bahwa siapapun tanpa berkarya itu tidak akan dibaca oleh orang lain. Jadi teman-teman retorika khususnya dan juga pada umumnya mahasiswa STKIP, marilah kita untuk berkarya gitu. Kebetulan nih Pak, hari ini merupakan Harla ke-22 LPM Retorika. Mungkin Bapak punya harapan atau doa untuk LPM nih Pak. LPM ini harus maju, bagaimana harus berkembang dengan selalu seiring sejalan dengan STKIP PGRI Sumeneb, karena dia menjadi bagian dari STKIP PGRI Sumeneb. Terus yang jelas produk-produk dari LPM ini saya baca, karena saya tahu betul perkembangan sejarah katakanlah LPM itu seperti apa. Karena terus terang saya mungkin mahasiswa yang sekaligus alumni yang jadi dosen dan kebetulan sekarang menjadi Wak3. Saya betul tahu artinya bagaimana pergulatan di Ormawa, termasuk LPM. Karena dulu saya juga termasuk LPM, ada LPM juga. Saya pernah juga ngikuti diklatnya, bicaranya gitu kan. Pernah pada waktu itu. Karena yang jelas produk-produk LPM ini sebenarnya kalau mau jadi profesional nanti, karena ini kan kalau di kampus itu sebagai pembelajaran, jadi ketika terjun ke masyarakat, ke profesional, mungkin nanti saya yakin akan ada alumni STKIP yang juga aktif di LPM akan menjadi katakanlah pengusaha media, tidak hanya menjadi katakanlah wartawan dan segala macam, tapi mungkin nanti akan adalah mungkin akan menjadi pengusaha media, dan itu sangat kita apresiasi betul. Dan alumni-alumninya di LPM itu kan katakanlah alumni STKIP yang kebetulan juga aktif di LPM sekarang kan banyak di media massa semua.
Bisa kita lihat yang baru-baru ini kan ada Bu Sri sudah di Radar Madura, dan saya yakin ini pembelajaran buat teman-teman. Hidup untuk LPM ini sudah benar-benar bermutual. Dulu hanya mungkin dengan lugas, retorika, sekarang sudah ada podcastnya juga. Meskipun nanti kita usahakanlah ada kedap suaranya, ada juga kelengkapan infrastrukturnya yang kita akan usahakan. Saya akan carikan untuk supaya terus berkembang gitu kan, supaya terus berkembang dan segala macam. Karena kalau tidak seperti ini tidak bisa kita itu harus mengikuti. Sekarang semuanya digital. Sekarang kan yang begini-begini sudah mulai ditinggalkan. Betul. Ya, kalau tidak kita mengikuti dengan hal semacam ini, karena semua sudah didigitalisasi, maka kita wajib juga harus begitu. Persoalan yang namanya nanti medianya, alat-alatnya yang kita cobalah, karena memang ini kan kebutuhan kameranya, soundnya, terus ruangnya memang harus kedap suara, karena sebagai untuk menyajikan berita-berita ini kan. Karena kebetulan saya kan juga pernah jadi host, pernah juga gitu. Jadi cukup tahu dengan begini sebenarnya sudah. Makanya nantilah kita bicarakan, saya ingin lihat kebutuhannya itu apa saja. Ya mungkin tidak semuanya, tapi mungkin ada lah dari kampus. Oke, terima kasih nih ya Pak untuk waktunya. Kita sudah berbincang-bincang nih seputar perjalanan pendidikan, karir, dan juga sampai Bapak itu sekarang menjabat sebagai Wakatiga nih. Lalu kita itu Pak punya ini loh Pak, punya buletin lugas yang terbaru. Apakah Bapak sudah membeli? Sudah ya Pak. Sudah dong. Jadi untuk teman-teman juga di rumah jangan lupa ya. STKIP kan sudah diwajibkan semua untuk beli kan. Oke. Jadi untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa ya untuk segera membeli buletin lugas LPM Retorika yang terbaru ini. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bincang-bincang santai di sini harus berakhir nih ya Pak. Ya. Oke. Tapi dan untuk sahabat-sahabat Retorika nih, yang ada di rumah jangan sampai lupa ya like, share, dan subscribe. Mungkin hanya ini akhirnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.